iblis hasad, mulailah dia menggoda Nabi Adam alaihissalam. Dia menggoda Nabi Adam alaihissalam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, bagaimana Allah mengingatkan Adam tentang bahaya iblis. Kata Allah, faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Awal mula iblis adalah makhluk yang saleh, taat beribadah kepada Allah entah berapa ratus tahun, entah berapa ribu tahun, Allah alam, tapi kemudian akhirnya dia pun berubah karena hasad yang tidak bisa dibendung dalam hatinya, yaitu dengki kepada Adam alaihi salam. Akhirnya ketika dia membangkang, maka Allah hukum dia ke dalam neraka jahanam. Karena dia membangkang, Allah hukum dia dalam neraka jahanam. Ketika dia dihukum dalam neraka jahanam, dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta izin untuk menggoda Adam dan minta izin untuk menggoda anak keturunan Adam, ya. Kata iblis, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Yaitu jangan matikan aku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, qala innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditangguhkan kematiannya. Jadi Allah izinkan iblis menggoda Adam dan juga menggoda keturunan Adam. Akhirnya mulailah iblis menggoda Adam. Adam sudah masuk dalam surga bersama istrinya, maka kemudian iblis menggoda Adam. Taib, iblis ini sebagaimana kita jelaskan adalah dari golongan jin, tetapi dia adalah jin yang panjang umur. Umurnya ditunda sampai hari kiamat. Adapun jin-jin yang lain meninggal. Jin-jin yang lain meninggal. Cuma kita tidak sampai berita kepada kita berapa umur jin biasanya. Kalau manusia biasanya kan 60 sampai 70 tahun. Kalau jin berapa umurnya kita tidak tahu. Tetapi hukum asal jin mati sebagaimana kita. Kita mati, mereka juga mati. Cuma umurnya berapa tahun wallahu alam bisawab. Yang ditangguhkan umurnya cumalah iblis. Adapun yang sering kita dengar terkadang ada orang kerasukan kemudian jinnya berbicara dengan mengatakan umur saya sudah 1000 tahun, 2000 tahun. Saya dulu ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi ya. Saya pernah dengar itu ada orang di Ruqyah, kemudian jinnya bilang saya ketemu dengan Ibn Taimiyah. Ini kita bilang asal dalam para jin kadzub, mereka berdosa ya. Jadi enggak usah dibenarkan ya. Enggak usah dibenarkan. Cuma kita enggak tahu memang umur mereka berapa. Yang jelas mereka mati sebagaimana manusia mati. Yang panjang umur cuma siapa? Cuma iblis. Mulailah ketika iblis hasad kepada Adam dan Adam masukkan dalam surga bersama istrinya, maka iblis berjanji untuk menggoda Adam ya. Dan juga anak keturunannya. Sebenarnya kalau dia mau hasad-hasad, dia harusnya hasad sama Adam saja. Karena dia yang jengkel sama siapa? Adam. Tetapi hasad dia tidak berhenti kepada Adam. Saking jengkelnya sama Adam, dia ingin anak keturunan Adam semuanya masuk neraka jahanam. Ini bahayanya hasad. Orang sudah hasad tuh kadang keluar dari nalar yang benar ya. Saya pernah ada orang datang kepada saya, Ustaz, istri saya disihir. Saya bilang, siapa yang sihir? Kalau nggak salah dia bilang kakaknya atau adiknya. Loh, kakaknya? Iya Ustaz, kakaknya yang sihir. Loh, kasih tahu ini haram. Kakaknya lulusan pondok Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau sudah hasad, dia nggak peduli. Yang penting musuhnya bisa bagaimana bisa rusak, bisa mampus, bisa mati. Adiknya sendiri pun dia sihir, padahal dia juga lulusan pondok. Tapi ini kenyataan, saya pernah ditanya seperti itu. Tapi intinya, iblis hasad, mulailah dia menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dia menggoda Nabi Adam alaihissalam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, bagaimana Allah mengingatkan Adam tentang bahaya iblis. Kata Allah, faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kata Allah, wahai Adam, sungguhnya
iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Maka jangan sampai fala yukhrijannakuma, jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga menuju tempat yang lain, fatashqa, maka kau akan menderita. Allah tidak mengatakan maka kalian berdua menderita, tapi Allah sandarkan penderitaan kepada Adam. Kata Allah, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, maka kau akan sengsara wahai Adam. Kata para ulama, dalil bahwasanya di dunia yang harus sengsara adalah suami karena dia yang mencari nafkah untuk apa? Istrinya. Artinya Adam nanti kalau dilemparkan ke bumi, dikeluarkan dari surga menuju bumi bersama istrinya, yang cari nafkah siapa? Adam atau Hawa? Adam. Makanya Allah sandarkan kesengsaraan tersebut asalatan, asalnya kepada Adam. Allah mengatakan jangan sampai kalian berdua keluar dari surga, fatashqa, maka kau akan menderita wahai siapa? Adam, karena kau yang akan mencari nafkah buat Hawa. Kemudian Allah sebutkan berbagai macam kenikmatan. Innalaka alla tajua fiha. Kau di surga kau tidak akan lapar. Annaka wa innalaka alla tajua fiha, dan kau tidak lapar dan kau tidak ta'ra dan kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Kau tidak akan kehausan dan kau tidak akan kepanasan. Artinya kau tinggal di surga itu nyaman, enggak lapar, enggak haus, enggak telanjang, kemudian tidak kepanasan, nyaman. Mulailah Adam tinggal bersama Hawa, ya. Allah katakan, fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Masuklah kau. Jadi Allah ciptakan Hawa dulu, kemudian Allah masukkan Adam dan Hawa dalam surga. Kata Allah, makan semuanya yang ada di surga. Wala taqrabu hadhihi syajarah, kecuali pohon ini jangan kau dekati. Ya. Kalau kau makan, kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Baik. Mulailah iblis datang menggoda. Iblis ketika menggoda Adam alaihissalam, iblis tidak tampil menjadi gendruwo, ya. Tapi dia datang sebagai seorang penasehat, datang sebagai makhluk yang ingin menasihati kebaikan bagi Adam dan Hawa. Padahal Allah sudah ingatkan kepada Nabi Adam, ini musuh, hati-hati. Dia ingin kalian berdua akan keluar dari surga. Tapi iblis, meskipun Adam sudah diingatkan bahwa iblis tidak putus asa. Dia tetap berusaha menggoda. Allah sebutkan bagaimana cara iblis menggoda. Iblis berkata, Allah berfirman, "Waswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bighurur." Maka fawaswasa, iblis pun berwaswas, membisikkan pikiran jahat kepada mereka, ya. Niatnya agar Adam dan Hawa menampakkan auratnya. Ini diantara propaganda setan, ingin Adam dan Hawa telanjang di mana? Di surga, ya. Jadi sebelumnya mereka tidak telanjang, entah ada yang mengatakan berpakaian, ada yang mengatakan pakai cahaya, tapi dengan kondisi yang baik, terhormat, berpakaian, ya. Iblis ingin Adam dan Hawa auratnya terbuka. Makanya di antara propaganda iblis adalah bagaimana anak-anak Adam ini suka membuka auratnya di hadapan umum. Karena itu perkara yang menarik dan jadi tontonan yang menarik. Baik, liyubdiya lahuma ma wuri'anhuma min sawatihima, agar mereka berdua menampakkan aurat mereka. Kemudian iblis berkata, wa qala ma nahakuma rabbukuma, sungguhnya Rabb kalian berdua tidaklah melarang kalian berdua an hadhihi syajarah, untuk memakan buah ini, illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, kecuali, ya, agar kalian berdua tidak menjadi malaikat dan agar kalian berdua tidak menjadi kekal dalam surga. Jadi iblis menggoda Adam dari sisi poin titik lemahnya Adam. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat surga kepada Adam, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sungguhnya kau di surga kau tidak akan lapar, tidak akan haus, dan kau tidak akan telanjang, dan kau tidak akan kepanasan. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati. Poin ini dijadikan sisi godaan iblis kepada Adam. Makanya iblis nawarkan, kau kan enak di surga.
Kalau kau ingin hidup lama, ingin abadi, makan tuh buah. Karena Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati di surga. Namanya orang sudah nikmat, masuk surga dengan penuh kenikmatan. Apa yang diinginkan? Ingin kekal dalam kenikmatan tersebut. Nah, ini tidak dijelaskan oleh Allah kepada Adam. Maka poin ini yang dijadikan pusat godaan iblis. Iblis tidak mengatakan kalau kau makan buah ini akan tambah kenikmatan, akan tambah istri, akan tambah rumah, enggak. Iblis mengatakan kalau kau makan buah ini kau akan kekal. Kemudian iblis menamakan buah ini dengan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Yang namakan siapa? Iblis. Dalam surat Thaha kata iblis, qala hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, ya Adam, hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepada engkau ala syajaratil khuldi, pada sebuah pohon kekekalan. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan sirna. Ini dari sisi ini. Jadi iblis tidak bicara ngalor ngidul, dia ketika menggoda fokus. Ini poin lemahnya Adam, karena Adam ingin apa? Kekal. Jadi iblis pintar, iblis tahu masing-masing kita mana titik kelemahan kita. Iblis tahu. Sebagaimana iblis tahu Adam pasti pengin yang ini, pengin kekal. Hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepada engkau kepada suatu pohon al-khuldi, yaitu pohon yang namakan pohon khuldi siapa? Iblis. Padahal pohon itu tidak mengekalkan, tapi iblis namakan. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan sirna. Kalau kau makan ini selesai. Bahkan kau akan menjadi malaikat yang tidak bakalan mati. Ya. Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kalau kau makan jadi malaikat atau kau akan kekal selamanya. Kemudian iblis bersumpah, wa qasamahuma. Iblis pun bersumpah kepada Adam dan Hawa. Inni lakuma la minan nasihin. Sungguhnya aku ini benar-benar pemberi nasihat kepada kalian berdua. Aku benar-benar sangat ingin kebaikan kepada kalian berdua. Dan Adam akhirnya goyang ya. Adam akhirnya goyang. Adam baru pertama kali digoda. Seumur hidup baru pertama kali digoda. Yang goda juga bosnya langsung. Jadi memang kondisi ya, kita kasih udur sama Adam. Tapi Adam alaihissalam, sebenarnya disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dia tidak menduga ada orang, ada makhluk yang bersumpah dengan sumpah yang luar biasa ternyata berdusta. Dia tidak menduga. Dia husnudzon kepada iblis. Namun ini husnudzon tidak pada tempatnya. Kenapa husnudzon tidak pada tempatnya? Karena Allah sudah ingatkan, iblis adalah musuhmu yang akan mengeluarkan kamu dari surga. Tetapi iblis, saya ini ingin baik sama kalian berdua. Saya ini niatnya baik. Inni lakum minan nasin. Iblis sampai Iblis menyatakan dengan penekanan yang banyak. Kalau kalian antum mengerti bahasa Arab, pertama wa qasamahuma, pertama dia bersumpah. Ini artinya demi Allah, ini sungguhnya aku. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya aku ini fokus buat kalian dan benar-benar aku ingin berbuat baik kepada kalian. Aku ini benar-benar pemberi nasihat kepada kalian. Jadi dia demi Allah benar-benar aku ini pemberi nasihat. Adam di berondong dengan berbagai macam gombalnya apa? Iblis. Bisa jadi terbetik dalam Nabi Adam alaihissalam sebagaimana terbetik kepada zuriyahnya, kepada keturunannya. Ini pelanggaran tapi Allah Maha Pengampun. Ini pelanggaran tapi Allah Maha Pengampun. Akhirnya bergejolak apa yang ada dalam hati Adam. Akhirnya Adam pun makan. Fa'akala minha. Adam dan Hawa pun makan. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka tampaklah kedua aurat keduanya. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, maka mulailah mereka berdua mengambil daun kemudian menutupi aurat mereka. Kata Allah, wa asa Adam rabbahu. Adam bermaksiat kepada Rabb. Jadi syaitan berhasil menggoda Adam alaihissalam dan akhirnya Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ya, dari surga menuju ke bumi. Sudah selesai. Adam sudah keluar dari surga. Apakah iblis sudah ridha? Belum. Dia tidak ridha. Dia tidak berhasil memasukkan Adam dan Hawa di neraka jahanam.
enggak berhasil. Kenapa? Adam dan Hawa bertobat setelah itu. Okay. Qala rabbana zalamna, ketika Allah tegur, ya, alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Wahai Adam, wahai dan Hawa, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari mendekati pohon tersebut? Dan aku telah jelaskan kepada kalian berdua bahwasanya syaitan adalah musuh kalian berdua. Allah ingatkan, kenapa kau melanggar wahai Adam? Kenapa Hawa melanggar? Akhirnya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka mereka berdua berdoa, ya Allah, rabbana zalamna anfusana, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Kalau kau tidak ampuni kami, tidak merahmati kami berdua, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Maka Allah mengatakan, ya, dalam ayat yang lain, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Adam dan Hawa menerima kalimat-kalimat dari Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan, ketika Adam dan Hawa berdosa, dan ini pertama kali mereka berdua berdosa, mereka bingung apa yang mereka ucapkan. Ini dosa, terus bagaimana? Apa terus mereka ucapkan? Maka Allah ilhamkan, ajarkan bagaimana cara bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Maka Adam pun menerima kalimat-kalimat dari Rabb-Nya, yaitu Rabbana zalamna anfusana. Allah ajarkan kepada Adam bagaimana cara bertobat. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Ya. Wa illam taghfir lana, kalau Kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, tidak merahmati kami, lanakunanna minadh dhalimin, maka kami termasuk orang zalim. Kata Allah, fataba alaihi, maka Adam pun diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, tapi ada dampak maksiat yang dia lakukan, sebagaimana telah Allah putuskan, maka dia harus turunkan di bumi bersama istrinya Hawa. Namun diterima taubatnya. Iblis tidak terima, tidak puas, Adam tidak bisa masuk neraka, seorang nabi. Maka dia ingin anak keturunannya masuk neraka Jahannam. Dalam ayat yang lain Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila." Kata Iblis, "Ya Allah, lihatlah ini orang yang kau muliakan daripada aku, Adam ini, yang kau muliakan, lebih memuliakan dia daripada aku. Kalau kau izinkan aku untuk ditunda kematianku sampai hari kiamat, lihat aku akan bawa menjerumuskan anak keturunannya ke dalam neraka Jahannam, kecuali hanya sedikit yang selamat." Ya, kecuali sedikit yang selamat. Dalam ayat yang lain kata Iblis, "Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Karena kau telah memutuskan aku sesat ya Rabb, la aqudanna lahum siratal mustaqim, thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan nongkrong menggoda mereka. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan nongkrong menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dimanapun mereka berjalan, aku nongkrongi mereka, aku tongkrongi mereka. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim, aku akan goda mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Siapa mereka yang dimaksud? Anak keturunan sama Adam. Oleh karena kita semua ini anak keturunan siapa? Adam. Kita ini semua target iblis. Kita semua target iblis. Setiap kita target iblis. Antum, saya, semua target iblis untuk masuk neraka Jahannam. Maka waspada, jangan merasa pede. Musuh yang kita hadapi tidak mudah, ya. Iblis dan anak buahnya, ya. Baik. Dari situlah, ya, inilah sejarah singkat tentang iblis, kenapa dia hasad dan kenapa dia ingin menjerumuskan kita, ya. Sehingga dia dendam kepada Adam alaihissalam dan dia dendam kepada anak keturunan Adam, itu dendam kepada kita semua, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Adam alaihissalam sebagaimana Allah ingatkan kita. Allah ingatkan Adam, ya, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, sungguhnya iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka engkau akan sengsara.
Demikian juga Allah telah ingatkan kepada kita, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah ingatkan kepada kalian wahai anak-anak Adam, jangan sembah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam la taftinannakumus syaitan la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan telah berhasil memfitnah kedua nenek moyang kalian. Yanzi'u anhuma libasahuma, sesungguhnya syaitan telah berhasil melepas baju dari ayah dan ibu kalian, nenek moyang kalian. Liyuriyahuma sawatihima, untuk memperlihatkan mereka kepada mereka aurat mereka. Jadi jangan kalian, hati-hati. Setan adalah musuh yang pernah berhasil menggoda dan menjerumuskan kedua nenek moyang kalian. Jadi Allah ingatkan agar kita berwaspada. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, jadikanlah dia sebagai musuh. Musuhilah syaitan, jangan jadi teman. Allah menyuruh syaitan jadi musuh kita, bukan kita jadikan sebagai teman. Sebagian kita kalau di depan banyak orang, Masya Allah, musuh setan. Tapi kalau sendirian, teman setan. Kalau sendirian, teman setan. Nggak ada yang lihat, jadi teman setan. Konco, berat. Depan orang, Masya Allah, di atas manhaj, di atas sunnah. Kalau sendirian, jadi teman setan. Allah mengatakan, fattakhiduhu aduwa, jadikanlah setan sebagai musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia itu menyeru pengikutnya untuk menemani dia dalam neraka jahanam. Karena dia akan masuk neraka jahanam. Dan dia ingin ada teman-temannya masuk dalam neraka jahanam menemani dia. Makanya para ulama mengatakan hasad paling tertinggi adalah model hasadnya iblis. Hasad yang biasa, hasad yang biasa kita dapati, hasad itu bagaimana? Hasad yang biasa itu ada orang dapat kenikmatan, kita ingin kenikmatannya pindah kepada kita. Itu hasad yang biasanya. Ada seorang misalnya di kantor, kemudian tahu-tahu diangkat menjadi direktur, yang di bawah cemburu, ya, pingin orang ini tertangkap atau tertuduh sehingga dia mengganti posisi direktur tadi. Artinya kenikmatannya berpindah dari orang lain kepada dirinya. Itu hasad yang biasa. Ada orang laki-laki hasad sama temannya. Kenapa? Temannya punya istri cantik, padahal dia wajahnya biasa-biasa. Dia bilang, kapan temanku mati, biar aku menjadikan apa? Menjadi pengganti nikmat tersebut. Ini hasad yang biasa. Hasad di antara misalnya para pedagang ingin tokonya sepi, tokonya ramai, ingin orang-orang ramai pindah ke dia dan toko dia jadi apa? Sepi. Itu hasad yang biasa. Yang ingin nikmat pindah dari orang lain kepada dirinya. Hasadnya iblis lebih daripada itu. Dia tidak butuh nikmat pindah. Kalau dia hasad yang biasa, dia ingin Adam keluar dari surga dan dia ingin masuk surga. Itu hasad biasa, tapi hasad iblis tidak begitu. Hasad iblis yang penting Adam keluar dari surga. Meskipun saya tidak menempati apa? Surga. Itu dia ingin merasakan sama-sama menderita. Dilihat orang kaya, ingin orang kaya itu miskin seperti dia. Itu hasad parah, itu hasad iblis. Bukan kekayaannya pindah kepada dia, tapi dia ingin si kaya itu miskin sama seperti itu. Hasad tingkat tinggi. Kata para ulama itu hasad tingkat tinggi. Iblis ingin anak keturunan Adam menemani dia di neraka. Bukan dia menggantikan posisi Adam di surga, tapi ingin sama-sama di neraka. Ya. Sama dengan hasadnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi hasad kepada kaum ini. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Banyak ahlul kitab ingin kalian kafir lagi seperti mereka karena hasad. Mereka tahu mereka kufur karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi. Dan mereka ingin kalian yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW kufur seperti dulu agar statusnya sama seperti mereka. Ini hasad yang paling parah. Hasadnya iblis. Jadi dia menggoda manusia, menggoda keturunan Adam untuk apa? Untuk menemani dia dalam neraka jahanam. Hasad yang paling ringan cuma nggak suka aja lihat orang dapat kenikmatan. Itu hasad paling ringan. Lihat orang kaya, hasad. Bukan tidak ingin dia miskin, tidak ingin kenikmatan pindah sama dia, cuma nggak suka saja. Sekedar tidak suka itu namanya apa? Hasad. Paham? Sering antum begitu nggak?
Lihat orang beli mobil baru, nggak suka. Kenapa? Kenapa nggak suka? Orang harusnya bahagia, kita ikut bahagia. Dia beli mobil baru, kita nggak suka. Antum nggak suka tanpa sebab, itu namanya apa? Hasad. Antum lihat orang misalnya di YouTube, ternyata followersnya lebih banyak. Antum nggak suka, loh kenapa antum nggak suka? Itulah, antum nggak suka itu namanya apa? Hasad. Kalau nggak suka ada sebabnya karena begini, ya oke lah. Kalau nggak ada sebab juga nggak suka, ya itulah hasad. Ya itulah hasad. Tapi hasad yang paling tinggi tadi hasadnya iblis, ingin seseorang hilang dari kenikmatan yang dia rasakan tanpa harus kenikmatan tersebut pindah kepada dirinya. Itu hasadnya iblis. Baik. Nah, iblis ketika menjalankan proyeknya untuk menjerumuskan manusia dalam neraka jahanam, maka dia menggait anak buahnya banyak. Dia punya anak buah dari golongan jin dan golongan manusia. Oleh karenanya ada istilah syaitan. Syaitan itu adalah sifat bagi makhluk yang jahat, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Jin tidak semuanya buruk. Kata para jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik, kunna tara'iqa qidada. Kami para jin, di antara kami ada yang orang-orang soleh dan di antara kami ada yang tidak soleh. Kami ini bermacam-macam modelnya. Nah, jin-jin yang jahat yang menjadi anak buah iblis, itulah syaitan. Itulah syaitan. Manusia pun demikian. Ada manusia yang menjadi anak buah syaitan, disadari atau tidak disadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh syayatinal insi wal jinni. Setan-setan manusia dan setan-setan jin. Allah sebut ada setan manusia, ada setan apa? Jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, yang saling membisikkan kata-kata yang indah untuk menipu. Jadi ada setan manusia, ada setan manusia. Setan manusia banyak, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Zaman sekarang siapa? Jangan kepancing antum. Itu pertanyaan jebakan. Jadi setan manusia banyak ya. Sampai orang-orang berulama mengatakan Jaham bin Safwan, yang semua firqah yang menyimpang dalam asma wa sifat kembali kepada Jaham bin Safwan ya. Sampai sebagian ada yang mengatakan Jaham bin Safwan dulunya muridnya iblis. Kemudian dia pun berkembang jadi iblis belajar sama dia, saking apa? Hebatnya dalam menyesatkan manusia. Ya. Jadi banyak anak buah iblis dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Dari sini kita tahu istilah iblis, istilah syaitan. Iblis bosnya setan yang memiliki sifat spesial, yaitu ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Paham? Baik. Adapun setan adalah sifat makhluk yang buruk, apakah dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kalau jin adalah jenis makhluk, ada jin baik, ada jin buruk. Jin buruk itulah syaitan. Sebagaimana manusia ada yang baik, ada yang menjadi anak buah syaitan. Anak buah iblis. Paham? Baik. Dan akhirnya syaitan dengan anak buahnya menggoda anak-anak Adam, dan akhirnya banyak anak-anak Adam yang masuk dalam neraka jahanam ya. La aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas atau yang dipilih oleh engkau. Kebanyakan manusia akan masuk neraka jahanam. Kata iblis, ya, apa namanya? Kata iblis, ya, la aqudanna lahum siratal mustaqim, thumma la atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan anak Adam tidak bersyukur, itu akan masuk neraka jahanam. Dan Allah berfirman, "Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun mereka punya qalbu, punya sanubari
namun mereka tidak berfikir dengan qalbu mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga namun mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu penghuni neraka dari golongan jin dan manusia seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan lebih buruk daripada, lebih sesat daripada binatang ternak. Saya ingat ada kawan pernah meruqyah seorang kerasukan, jadi dia baca surat Al-A'raf sampai pada ayat ini. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sungguhnya mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih parah, jin yang langsung berontak. Tidak, katanya. Dia teriak pada waktu ayat sampai ayat ini. Kelihatannya dia tahu bahasa Arab. Makanya dia protes. Dia tidak, dia protes. Jadi demikianlah. Jadi banyak yang akan masuk neraka jahanam sebagaimana Allah kabarkan. Artinya banyak keturunan Adam yang akhirnya tergoda oleh iblis dan para anak buahnya.